Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah wireless headphone dari Edifier. Ini adalah Edifier WH820NB Plus. Dan dia baru keluar di tahun 2023 ini, dan seperti yang kalian duga ya, dari namanya dia adalah generasi penerus dari WH820NB yang sebenarnya belum lama ini sempat gue review. Kemudian, kalau kita ngomongin dari sisi harga, di sini ada promo yang cukup menarik, yaitu untuk harga eksklusif launch di Tokopedia. Dia startnya dari 2.499.000, tapi ada diskon hingga 999.000. Terus yang kedua, dia mendapatkan casing headphone WH820 seharga 199.000 khusus untuk 300 orang pertama. Untuk tanggal eksklusif launch-nya sendiri dimulai dari tanggal 3 April sampai tanggal 16 April 2023, dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi kita langsung bahas aja yuk apa yang menarik dari NB Plus ini. Kita start dari desain dan build quality-nya, yang dimana seperti udah gue mention di awal, desain dan build-nya semua sama persis sama WH820 yang sempat gue review. Sekilas aja gue akan membahas dari desainnya, yang dimana ini mempunyai desain simple dengan fitting yang menurut gue cukup nyaman digunakan dalam jangka panjang. Beratnya sendiri mencapai 220 gram, ini nggak bisa dibilang enteng banget tapi nggak berasa berat seperti kakaknya yang memang berasa lebih berat di WH950NB. Kemudian kekurangan dari WH820 ini adalah dia belum foldable. Jadi kalau kalian memang hobi traveling, untuk wireless headphone ini nggak bisa kalian lipat kecil ya. Jadi memang dia hanya bisa dimainin di 3D axis bagian ear cup-nya aja. Selebihnya gue ngerasa untuk pad di bagian atasnya ini cukup empuk, tapi dia agak sedikit kurang tebel. Kemudian untuk bagian telinganya ini udah nyaman. Dia kayak mirip sama seperti memory foam gitu, yang gue ngerasa di sini ngasih kenyamanan lebih untuk penggunaan dalam jangka panjang. Dan di telinga gue sih, gue nggak merasa ada yang tertekan ya. Jadi kenapa itu fittingnya menurut gue cukup nyaman. Kemudian di sini adjustable-nya juga gue rasa cukup enak ya. Ketika kalian tarik, dia berasa cukup smooth. Kemudian selanjutnya untuk layoutnya pun dia masih sama persis sama WH820, yang dimana untuk semua pengoperasian tombolnya ada di bagian kanan. Di sini totalnya ada 4 buah tombol ya, 3 buah tombol untuk pengoperasian power dan volume, dan 1 buah tombol di bawah ini logo M untuk pergantian mode. Mode di sini adalah ketika kalian pengen menggunakan ambient mode, ANC mode, ataupun normal mode. Kemudian di bagian bawahnya juga udah ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Untuk USB Type-C di bawah sini selain berfungsi untuk ngecharge headphone-nya ini sendiri, juga dia berfungsi untuk sebagai wired headphone. Jadi dengan kata lain, kalian bisa mengkoneksikan headphone ini ke PC atau ke laptop kalian menggunakan USB kabel, dan dia akan berfungsi layaknya sebuah headphone kabel, yang berarti dia nggak ada latency, dan pastinya ketika kalian pakai buat gaming akan lebih baik performance-nya. Kemudian untuk performance dari ANC-nya sendiri, dia diklaim lebih baik ya. Jadi yang lama itu minus 38 dB, sedangkan yang baru ini diklaim minus 43 dB. Untuk pengalaman gue sendiri, sebenarnya perbedaannya sih ada, tapi nggak terlalu signifikan. Yang dimana untuk sebuah wireless headphone di range harganya, gue rasa di sini udah cukup mumpuni lah untuk ANC-nya. Tapi memang untuk sebagian case, suara-suara di luar itu pastinya masih tembus ya ke dalam. Jadi misalkan kalau kalian dengar suara orang ngobrol yang berada di sekitar kalian, itu pasti masih tembus, atau suara kendaraan yang memang cukup kencang juga masih tembus. Untuk ambient mode-nya di sini ada pengaturan yang bisa kalian atur melalui aplikasi. Jadi dari minus 3 sampai paling agresif itu di plus 3 dB. Untuk ambient mode-nya juga gue ngerasa di sini performance-nya udah cukup baik, terutama gue selalu ngeset di plus 3 dB atau di settingan maksimal ketika gue menggunakan ambient mode-nya. Jadi gue masih bisa ngobrol dengan orang sekitar atau bisa mendengarkan suara ambient sekitar gue, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian selanjutnya di sini juga pasti udah bisa kalian konekin dengan aplikasi Edifier Connect App, yang dimana di dalam aplikasi tersebut kalian pastinya selain bisa mengupdate firmware yang ada di WH820NB Plus ini,
Juga kalian bisa memilih mode yang ada. Misalkan seperti yang udah gue bilang, ANC, ambient, dan lain sebagainya tuh kalian bisa memilih di dalam aplikasi tersebut juga. Kemudian di sini juga ada gaming mode yang bisa kalian aktifkan melalui aplikasi tersebut. Kemudian untuk button M-nya ini juga kalian bisa atur untuk mengaktifkan normal mode atau menonaktifkan normal mode ya. Jadi misalkan kalian pencet M ini hanya ada ambient atau ANC, atau ambient, ANC, dan normal mode bisa kalian atur melalui aplikasi tersebut. Dan yang terakhir pastinya dalam aplikasi tersebut kalian bisa memilih preset equalizer yang disediakan sama WH820NB Plus ini. Sayangnya di dalam aplikasi tersebut gua belum menemukan custom equalizer ya. Jadi berbeda dengan kakaknya WH950NB yang memang disediakan preset custom, sedangkan di 820NB Plus ini hanya disediakan 4 macam preset dari Edifier. Untuk presetnya sendiri menurut gue sih cukup mumpuni ya, tapi untuk kualitas suaranya mungkin akan gue bahas lebih detail nanti di bagian sound quality. Kemudian, apa aja perbedaannya dibandingkan WH820NB generasi sebelumnya? Yang pertama adalah inner material cushion ya. Jadi seperti yang gue bilang, di sini tuh berasa nyaman ya untuk bagian pad busanya ini, kayak ada semi memory foam yang ngebuat penggunaannya ini lebih nyaman dibandingkan WH820NB generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Bluetooth version, yang dimana di sini udah lebih baru, dia menggunakan Bluetooth versi 5.2, yang dimana untuk WH820NB yang biasa dia masih menggunakan Bluetooth versi 5. Untuk ngomongin performance latensinya, gue sama sekali nggak ada masalah, dan bisa gue bilang untuk sebuah wireless headphone di sini terbilang bagus. Gue malah hampir jarang mengaktifkan gaming mode-nya. Jadi dengan gaming mode off aja, untuk penggunaan casual seperti nonton YouTube atau Netflix, atau penggunaan gaming-gaming seperti Mobile Legends, gue nggak ada masalah sama sekali. Semua dialognya berjalan lancar, suaranya pun cukup presisi ya. Tapi kalau kalian memang kompetitif game seperti COD Mobile atau PUBG, gue rasa dengan gaming mode-nya on akan lebih memaksimalkan potensinya supaya lebih minim untuk latensinya. Tapi overall gue ngerasa di sini untuk sebuah wireless headphone yang music oriented, untuk performance gamenya sangat-sangat baik. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas built-in microphone WH820NB Plus ini. Secara spesifikasi sih microphone di NB Plus ini dengan generasi sebelumnya sama. Jadi seharusnya secara sound quality yang dihasilkan keduanya sih masih mirip-mirip. Dan secara spesifikasi memang total microphone di sini nggak sebaik kakaknya WH950NB ya. Jadi itu aja untuk pengetesan mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Dan yang ketiga, di sini ANC-nya seperti yang udah gua mention di awal juga dia punya performance yang lebih baik hingga minus 43 dB dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah daya tahan baterai yang lebih lama. Jadi di sini diklaim untuk ANC on dia bertahan hingga 33 jam, dan ketika kalian tidak menggunakan ANC-nya dia bisa bertahan hingga 49 jam. Kemudian selanjutnya audio codec. Ini yang utama ya, karena yang sebelumnya WH820NB biasa itu hanya mensupport codec SBC dan AAC, sedangkan di sini udah mensupport codec LDAC sama seperti kakaknya WH950NB yang punya harga di atas 2 juta. Jadi untuk codec LDAC ini akan lebih memaksimalkan potensi sound quality-nya dibandingkan kalian menggunakan SBC dan AAC. Nggak heran, untuk Edifier WH820NB Plus ini juga udah dilengkapi sertifikasi high-res wireless. Dan kalau kalian mau mengaktifkan high-res tersebut, kalian juga bisa mengaktifkan via aplikasi ya. Tinggal kalian masuk ke menu setting dan nanti ada pilihan LDAC-nya, tinggal kalian pilih aja yang paling maksimal hingga logo high-res tersebut menyala. Terus gimana dengan sound quality-nya? Jadi seperti biasa untuk sound quality bersifat subjektif. Apa yang akan gua share di sini menurut pengalaman dan pendapat dari gua pribadi. Jadi untuk signature sendiri menurut gua WH820NB Plus ini masih mirip sama generasi sebelumnya ataupun kakaknya WH950NB. Yang dimana untuk karakternya sendiri menurut gue dia cukup netral dengan ada sedikit emphasize di area treble-nya. Sebenarnya sih overall karakternya gue rasa cukup balance ya, cuman karena memang gue terbiasa mendengarkan headphone yang mengarah ke arah yang lebih warm, jadi gue ngerasa untuk treble di sini agak sedikit bright untuk selera gue.
Untuk high frekuensinya sebenarnya kalau kalian ngomongin extension, terus detail di 820 NB Plus ini bagus. Dia gua rasa sama baiknya dengan adiknya WH820 NB. Kemudian untuk suara vokal, vokal di sini tuh kalau kalian berada di ANC mode, gue ngerasa agak sedikit terkompres dan akan ada berasa kolorasi ya, dalam artian agak sedikit cempreng dibandingkan ketika kalian mengaktifkan ambient mode-nya. Jadi suara terbaik yang ada di WH820 NB Plus ini buat selera gue ada di ambient mode-nya, yang dimana suara vokalnya itu akan berasa natural dan cukup airy, dan gue suka dengan detail yang dihasilkan di mid frekuensi atau di area vokal tersebut. Ada 4 preset yang bisa kalian pilih di aplikasi Edifier Connect. Kalau buat selera gue suka dengan preset bawaan, klasik, atau preset pop. Jadi mungkin kayak 70% gue menggunakan headphone ini lebih sering di preset pop. Karena di preset pop ini gue ngerasa dia akan sedikit menaikkan suara vokalnya. Jadi vokal akan berasa sedikit lebih maju dan lebih tebal. Dan dia akan sedikit nurunin area high frekuensinya. Jadi untuk overall suaranya gue ngerasa lebih lebih enak untuk genre vokal jazz di preset pop tersebut dibandingkan preset klasik. Tapi balik lagi, untuk kedua preset ini sebenarnya sama-sama enak tergantung preferensi kalian masing-masing. Overall ketika kalian berada di ambient mode, suara vokalnya menjadi cukup natural dibandingkan kalian berada di ANC mode-nya. Beralih ke sektor bass, yang dimana untuk bass di WH820 NB Plus ini menurut gue cukup, tapi dia nggak berlebih. Dalam artian, kalau kalian mengandalkan headphone yang memang suka dengan faktor bass, pasti kalian akan kecewa mendengarkan bass di WH820 NB Plus ini maupun di adiknya WH820 NB, karena kedua headphone ini bassnya tuh nggak bisa gue bilang besar ya, apalagi kalau kalian suka mendengarkan lagu-lagu R&B, EDM, atau memang lagu-lagu yang menonjolkan deep bass yang besar gitu. Gue rasa di sini tuh akan berasa kurang aja dari sisi fun-nya. Tapi di sisi lain, kalau kalian suka dengan lagu-lagu rock, lagu-lagu jazz kayak Bob James gitu, gue ngerasa mikro detail di bassnya di sini tuh berasa bagus ya. Jadi nggak ada boomingnya sama sekali, bassnya rapih, nggak sampai area mid frekuensi, dan untuk attack-nya pun gue rasa di sini termasuk cepat untuk lagu-lagu rock. Jadi memang karakter bass di sini tuh tipikal yang tight dan rapi. Untuk tone stage-nya sendiri menurut gue di sini terbilang cukup luas untuk sebuah closed back headphone, apalagi ketika kalian mengaktifkan ambient mode-nya, yang nggak tahu kenapa gue ngerasa jadi mirip-mirip semi open back headphone ya, yang dimana menghasilkan soundstage yang berasa sedikit lebih luas dibandingkan ANC-nya on. Jadi sekali lagi, untuk kualitas suara yang maksimal, gue paling suka berada di ambient mode-nya dibandingkan ANC on. Dan yang terakhir, untuk power atau volume ya, gue ngerasa di sini terbilang cukup melimpah karena gue hampir jarang menyentuh volume di atas 80% ketika menggunakan headphone ini. Apalagi headphone ini memang memiliki ANC mode ya, jadi memang ketika kalian aktifkan ANC-nya, gue rasa untuk casual di area 60-70 aja tuh udah cukup kenceng. Dan kalau kalian memang suka kenceng-kenceng sih, sampai 100% pun ini akan berasa kenceng banget. Jadi gue nggak merasa sama sekali kurang di area powernya. Itu aja ya yang bisa gue share dari 820 NB Plus ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you bakal nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.